Paulus mengenal siapa jemaat yang dia bangun sejak dari awal hingga pada saat ini. Tahu keburukan, tahu kelemahan, dan tahu potensi dan kelebihan daripada jemaat itu. Di penghujung daripada pelayanan Paulus terhadap jemaat-jemaat, Paulus memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengajarkan mereka untuk tetap waspada. Karena Paulus tahu bahwa akan ada saja masalah yang membuat jemaat ini terpecah belah. Oleh sebab itu Paulus memberikan pesan yang tegas kepada mereka, yaitu menggantungkan mereka semuanya terhadap kehendak Allah dan mengangkat mereka supaya tetap memberikan rasa syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada. Senang sekali pada saat ini kita akan kembali mendalami firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-13, di mana selama 12 pekan kita sudah lewati bagaimana pergumulan, harapan, perjuangan daripada Paulus di dalam membangun jemaat, memelihara jemaat, dan membuat mereka tetap yakin di dalam iman mereka. Pelajaran kita pada pelajaran yang ke-13 ini judulnya adalah berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Sudah bersama dengan kita hamba Tuhan, Pendeta Rusdianto. Shalom Pendeta. Shalom. Bapak Ibu pemirsa, kalau kita melihat pelajaran kita berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Berdiri itu sering dikonotasikan adalah suatu semangat, kesiapan untuk melakukan. Di dalam apa? Seluruh. Ya, jadi di dalam melakukan firman Tuhan itu bukan kita petak-petakkan. Mana yang saya suka ya saya kerjakan, mana yang tidak ya cari alasan untuk tidak melakukan hal itu. Tapi pelajaran kita ini Paulus mengajarkan kepada kita untuk seluruh. Dan ini juga menjadi pesan terakhir di dalam triwulan ini dari Paulus kepada kita, berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Bapak Ibu pemirsa, untuk lebih jauh dalam diskusi kita, saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa kami di sorga, pada saat ini kami siap untuk belajar firman-Mu. Berkati kiranya kami yang berada di studio, demikian juga pemirsa Aware Borneo dimanapun mereka berada. Bersamalah dengan kami ya Tuhan di dalam memahami firman-Mu, dan firman ini dapat menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Ayat hafalannya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu pemirsa, kalau ada seseorang, kalau kita sebagai anak, orang tua kita menghendaki sesuatu, pasti kita cari waktu, kita cari kesempatan untuk memberikan itu kepada dia. Kira-kira begitu ya Pendeta ya. Betul. Kalau kita yang jauh, mungkin datang sesekali ke rumah, kalau dia suka ayam gulai, kita usahakan pertemuan itu, ayam gulai itu ada. Ya. Nah, ini akan menjadi satu ujian bagi kita, seberapa besar rasa syukur kita. Karena dikatakan di sini, sebab itulah yang dikehendaki Allah, yaitu umat-umat yang bersyukur. Nah, bagaimana Paulus mengajarkan jemaat dan juga kita untuk tetap bersyukur? Nanti hari demi hari kita akan lihat lebih dalam. Pak Pendeta, di dalam Sabat petang ini, di sini sedikit dituliskan bagaimana strategi dan rekan sekerja daripada Paulus. Apa pentingnya bagi kita untuk mengetahui pesan ini, berbicara tentang rekan sekerja dan strategi dalam penginjilan, Pendeta? Baik, terima kasih. Pemirsa AWR dimanapun kita berada,
Kita boleh bertemu kembali dalam pelajaran yang terakhir di triwulan yang pertama di tahun 2026. Dan sahabat, dalam pembelajaran kita pada kesempatan ini, Paulus kembali mengingatkan kepada kita, para pelajar Alkitab, jemaat ataupun umat-umat Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagaimana berdiri dalam seluruh kehendak Allah. Paulus memberikan sebuah statement yang keras tentang bagaimana kehidupan jemaat itu harus hidup. Salah satunya adalah ketika dalam misi dari Rasul Paulus, misi di mana ini misi yang terakhir bagi dia. Ini perjalanan misionari yang ketiga. Dia ada 3 kali perjalanan dimulai tahun 45 ya, di mana Paulus mulai berjalan dalam misionarinya. Dan saat ini Paulus coba merangkumkan sebuah perjalanan misionarinya kepada jemaat-jemaat yang dia tidak bisa jangkau seluruhnya. Tapi dia menulis surat-surat kepada khususnya Kolose dan Filipi ya. Nah, salah satunya yang dia ingin tekankan strategi adalah hubungan dengan waktu, sumber daya yang dimiliki oleh jemaat itu. Menyadari bahwa dia tidak bisa menjangkau seluruh tempat ini oleh karena keberadaannya sendiri, kemudian luasnya pekerjaan ini, maka dia butuh orang-orang yang bisa menjadi bagian di dalam pelayanan dia. Seperti itu. Jadi ketika dia melihat waktu itu begitu berharga, kemudian sumber daya yang efisien tapi sangat berguna bagi dia, maka dia perlu menyampaikan surat ini kepada rekan-rekan sepelayanan dari Paulus. Baik, terima kasih. Dan ketika kita belajar dan kita tahu ini, panggilan ini juga bagi kita berarti pendeta. Betul. Untuk menjadi rekan sekerja Paulus di saat sekarang ini, Betul. di mana kita berada. Dan pentingnya bagi kita untuk mengetahui potensi kita. Kalau kita masih di gereja itu mengetahui karunia kita. Dan itu adalah menjadi satu media, menjadi alat bagi kita untuk juga terlibat di dalam penginjilan. Dan itu didalami kembali pelajaran kita hari Minggu, pelajaran tentang jangkauan keluar. Ketika melihat judul ini, saya mengingat pesan Tuhan, pesan Yesus pada saat itu bahwa kamu adalah terang dunia. Yang dikatakan tidak ada orang yang menyalakan terang kemudian dibuat di bawah gantang. Tapi justru di atas. Untuk apa? Untuk menyinar jauh keluar, begitu ya pendeta ya. Nah, menjadi penekanan yang perlu kita ketahui di sini. Bagaimana pentingnya keterlibatan kita dan bagaimana kita terlibat untuk jangkauan keluar ini. Karena sering sekali sebagai umat Kristen, ya ketika saya nyaman, ya sudahlah cukup sampai di situ saja. Nah, bagaimana pentingnya pesan ini bagi kita untuk terlibat dalam jangkauan keluar. Ya, Paulus mendorong kepada jemaat-jemaatnya atau tempat di mana dia layani agar mereka boleh tidak hanya berdiam diri di dalam situasi. Jadi dia mendorong mereka agar mereka boleh menjadi bagian di dalam pelayanan seperti Paulus lakukan. Jangkauan yang perlu Paulus sampaikan kepada mereka adalah engkau itu adalah rekan teamwork atau disebut dengan tim seperjuangan. Di mana ketika seorang menjadi bagian di dalam pelayanan ini, untuk menjangkau keluar, mereka akan disebut hamba Allah. Ya, disampaikan di dalam pelajaran sekolah sahabat ataupun di dalam firman Tuhan dalam Filipi dikatakan engkau adalah seorang kawan yang setia. Nah, ketika kita jangkau atau keluar dari zona kita atau keadaan kita untuk boleh membawakan Injil. Jadi Paulus ini menghabiskan banyak pelayanannya di kota-kota perdagangan. Ya, jadi dia seorang penjahit tenda, ya pembuat tenda, dan dia mengupayakan talenta dia yang dia punya, dia boleh menjangkau keluar. Nah, dia menemukan orang-orang yang setia yang mana menjadi seperjuangan dengan dia. Nah, ini penting bahwa ketika mana dia menjangkau keluar, dia butuh komunikasi tentunya. Dia butuh komunikasi. Nah, komunikasi ini penting untuk menjaga kepercayaan. Nah, kita mungkin di era sekarang kita hubungkan di pelajaran selanjutnya ya tentang konektivitas antar gereja ya.
Tapi yang Paulus menekankan bagaimana kita bisa menjangkau keluar adalah mereka yang setia dalam pelayanan ini. Dia tidak setengah-setengah hati ya. Artinya dengan tantangan yang dia hadapi, dia akan kendor ataupun lemah. Jadi sekali lagi Paulus memilih seperti Onesimus, Lukas, Demas ya, di mana orang-orang ini menjadi bagian di dalam komunikasi Paulus kepada jemaat untuk menjadi rekan hamba ataupun seperjuangan untuk jangkauan yang luas, jangkauan keluar. Baik, terima kasih. Artinya mereka bisa teman seperjuangan ketika punya misi yang sama. Betul. Kalau zaman sekarang dia bilang sefrekuensi. Begitu ya pendeta. Baik, dan hari Senin itu konektivitas antar gereja. Ini juga merupakan satu kekuatan. Seperti contoh, ada gereja-gereja di satu kota, pasti ada grup WA-nya. Betul. Nah, artinya bagaimana kita bisa menggunakan ini menjadi satu kekuatan di dalam kita menginjil. Jangan nanti orangnya sudah banyak, sudah terkoneksi satu dengan yang lain, tapi kok tindakan ini kurang. Nah, dan juga perlu juga kita ketahui di sini bahwa apa yang harus kita hindari di dalam konektivitas ini supaya tidak mengancam kesatuan. Karena semakin banyak kita berkumpul, pasti kemungkinan besar konflik akan muncul. Betul. Nah, bagaimana ini bisa kita ambil pelajarannya, pendeta? Pernah share di dalam pengalaman menjaring ikan. Oke. Ketika kita melakukan upaya menjaring ikan, tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Oke. Dia harus royong sama-sama menarik, Betul. menabur, dia harus tarik. Sama-sama. Dia nggak bisa bilang, kamu tarik dulu, oh saya aja dulu. Dia harus sama-sama menarik, tarik bersama-sama. Tidak boleh berlama-lama. Artinya satu sudah berirama connect ini, saya berirama connect ini tidak serius. Harus bersama-sama. Di zaman kita telah hidup di era konektivitas yang sangat luas. Internet, media sosial, kemudian perangkat yang mempermudah kita boleh terhubung satu dengan yang lain. Betul. Ini penting, ini bagus sebenarnya. Sesungguhnya sangat bagus di era sekarang di dalam bagaimana kita boleh berdiri, menjangkau, keluar itu. Perlu kita ingat bahwa konektivitas ini dibutuhkan yaitu kesatuan. Ya, tadi seperti kita menjaring ini. Betul. Ya, kalau tidak ada kesatuan akan miss apa yang dia sampaikan ini. Sebelah sini tarik, sebelah sana biarkan, ikan Betul, hilang. Jadi ketika kita menyampaikan hubungan, apalagi di zaman Paulus ya, itu membutuhkan waktu yang lama untuk menyampaikan konektivitas ya. Betul. Tapi mereka bagaimana terhubung itu dengan baik. Menjadi seorang konektor, penghubung harus dibangun dengan kesetiaan. Nah, kalau kita menjadi seorang konektivitas yang baik, coba menghindar dengan disebut dengan yaitu yang disebut saya adalah perpecahan. Ya. Karena terkadang kalau dalam kehidupan kita miss dengan informasi yang disampaikan, ya. Jadi ketika kita sebagai gereja untuk terhubung satu dengan yang lain, yang pertama yang kita bangun adalah kesetiaan dalam persatuan. Itu. Jadi gereja akan terbangun konektivitas bila ada persatuan yang setia. Oke, Begitu, baik. Terima kasih. Jadi saya juga mengingat sedikit pengalaman waktu masih SMP pendeta. Kalau kegiatan itu berkumpul orang banyak, kita juga jadi semangat. Betul. Cuman ketika kegiatan itu ya hanya kita-kita saja sedikit, rasa malas juga muncul. Jadi memang penting terkonek satu dengan yang lain. Betul. Kesaksian di sana menguatkan yang di sini, kesaksian yang di sini menguatkan yang di sana. Ya. Dan tujuannya semua adalah supaya pekabaran itu tidak putus, begitu ya pendeta. Harus setia. Dan pelajaran hari Selasa ini sedikit menyinggung tentang konsistensi, berdiri teguh. Ya. Karena memang di awal-awal kita juga sering semangat, 10%, 20%. Begitu masuk mulai pertengahan kegiatan, kok sudah mulai rasa lemas, capek, dingin. Nah, kira-kira begitu.
pelajaran ini mengingatkan kepada kita berdiri teguh dan sempurna. Nah, apa kira-kira bisa kita ambil pelajaran dari sini supaya ini penting karena udah bertahun-tahun Paulus membangun ini semua, makanya di akhirnya dia harus pesankan berdiri teguh dan sempurna. Berarti pesan ini penting. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini, Pendeta? Ya, di pelajaran sebelumnya menyampaikan tentang konektivitas. Betul. Konektivitas itu dibangun oleh karena kesetiaan, tapi juga menjadi penghibur. Karena ketika Paulus di penjara, ya, pasti yang jemaat yang sebelah akan lemah. Betul. Ketika umat Tuhan mendengar peristiwa tentang kondisi Paulus, mereka akan aduh bagaimana, ada reaksi jadi lemah. Ketika mereka berdiri awalnya seperti apa, tapi ketika menyaksikan pimpinan ataupun mereka punya patutan itu di penjara, hadir seorang konektivitas untuk penghibur atas kondisi ini. Untuk mereka tetap berdiri teguh, berdiri sempurna. Ketika seorang menyampaikan informasi ini, komunikasi konektivitas ini, maka yang mendengar harus bersikap dewasa. Jadi berdiri teguh yang sempurna ketika menghadapi peristiwa yang dia dengar, yang dia lihat, Paulus salah satunya adalah dia butuh kedewasaan diri. Ya, jadi ketika kita untuk mencapai tujuan, Kolose 4 ayat 12 sampai 13 menyampaikan adalah kamu harus dewasa. Jadi dewasa ini bukan berarti usia ya, tidak hanya usia atau berapa lama, tapi menyikapi apa yang disampaikan dalam konektivitas tadi. Cara bersikap. Yap, cara bersikap. Jadi seperti yang disampaikan ada yang disebut Paulus rekan sepenjara, yang disebut sini adalah Aristarkus. Ketika Aristarkus menyampaikan itu, mendengar kita. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita di gereja, ketika ada dengar, wah kita bereaksi apa? Negatif kah? Kalau dia negatif, dia belum berdiri teguh atau dewasa. Belum dewasa. Yang poin yang kedua adalah ketika dia harus berdiri teguh, yang sempurna, dia harus memiliki keyakinan utuh. Ya, keyakinan utuh ini. Jadi seperti yang di Filipi pasal 4 ayat 13, berkeyakinan penuh. Jadi kedewasaan menjadi dewasa. Kemudian berkeyakinan semuanya dalam segala hal. Nah, ini penting ini. Coba bantu baca dalam Kolose 4 ayat 13. Jadi menjadi dewasa, berkeyakinan penuh dalam segala hal. Seperti boleh dibantu kembali baca. Kolose pasal 4 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Ya, jadi dia mau menyampaikan bahwa dia punya keadaan seperti ini. Coba lihat di ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Ya, berdiri teguh. Ya, kenapa Paulus menggambarkan dia berdiri teguh dalam hal ini? Coba saya bayangkan kekristenan atau seorang prajurit militer berperang, kalau ada musuh dia duduk. Bandingkan dia duduk dengan dia berdiri, ya kan? Dia lebih sigap ketika dia apa? Berdiri. Kondisi dia siap bertempur, informasi apa yang dia peroleh, dia lebih sigap dibandingkan mereka duduk atau berbaring. Berdiri teguh artinya juga dalam kehidupan rohani jangan tergoncang. Ya, jangan tergoncang dengan apa yang kami ingin sampaikan. Ya, Paulus punya kondisi, apa yang kamu akan hadapi. Sempurna menggambarkan juga karakter kita, jadi dewasa kita. Ya, memantulkan karakter kita. Kemudian seutuhnya, segalanya lengkap. Harus lengkap. Makanya Paulus katakan kepada jemaatnya, kenakanlah seluruh
perlengkapan senjata Allah. Harus lengkap semuanya, berikat pinggang, kasut, dalam Perisai. ya, ketopong dan sebagainya, harus lengkap dalam memberitakan Injil. Ya, karena lawan itu bisa saja menjadi musuh yang setia, ataupun musuh yang sigap untuk menyatukan kita. Seluruh kehendak Allah itu segala aspek. Jadi lengkap, perlengkapan senjata. Kemudian disebut juga adalah seluruh kehendak dalam Kolose 4 ayat yang ke 12 tadi. Ya, disebutkan dalam segala kehendak Allah. Ya, dalam segala kehendak. Jadi berdiri teguh memberikan kepada kita sebuah gambaran adalah jadi dewasa dan berkeyakinan penuh atas kehidupan rohani kita. Baik, terima kasih pendeta. Melihat penjelasan sekolah sahabat ini yang disampaikan oleh Paulus, saya mengingat ketika berpisah dengan orang tua pada saat mau merantau. Pesan-pesan itu penting semua di akhir itu, begitu ya. Supaya kita Supaya kita aman di perantauan karena jauh dari orang tua. Demikian juga Paulus ketika nanti ini umat-umat supaya mereka tetap berdiri teguh. Dilanjutkan pada hari Rabu. Ini juga penting pesannya. Tinggal di dunia tapi bukan dari dunia. Nah, ini juga pesan dari orang tua ketika anak merantau. Jangan nanti begini ya. Nah, kan begitu. Langsung dipesankan. Dan kita yang pergi merantau ya itu terus yang mengyang-nyang di pikiran kita. Orang tua katakan jangan begini. Nah, jadi pesan apa yang perlu kita ambil dan apa makna Paulus menyatakan ini di akhir daripada perjalanannya dan juga di akhir daripada triwulan ini, pendeta? Pelajaran ini akan coba kita hubungkan dengan pelajaran hari Kamis. Di mana ada disebutkan jemaat Laodikia. Ya. Di dalam pelajaran hari Rabu memberikan sebuah penekanan kepada kita. Kita memang dari dunia, tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia ini. Kita tinggal di dunia, tapi bukan dari dunia ini. Artinya bahwa kita perlu aware, sadar, waspada, berjaga-jaga untuk kita tidak terbabit dengan ada yang di sekitar kita. Ya, kita boleh menjalankan segala aktivitas kita, namun kita patut waspada. Yesus sudah amarkan kepada murid-muridnya dalam Markus pasal 13 ayat 32 dan 37. Apa disampaikan? Boleh kita baca? Markus 13 ayat 32 sampai 37. Bapak Ibu pemirsa juga boleh membuka Alkitabnya di rumah. Mari kita membaca bersama-sama. Markus 13 ayat 32. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ada beberapa penekanan yang diulang-ulang. Betul. Oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan Paulus mengutip ini. Berjaga-jaga, waspada, ya. Berjaga-jaga, waspada, ditekankan berulang-ulang, ya, berhati-hati atau waspada untuk satu masa di mana kamu tidak ketahui. Di pelajaran sebelumnya ataupun di pelajaran hari Sabat petang ada 3 jemaat yang disebutkan, yang dimana Paulus tidak dapat berkunjung. Ada Hierapolis, ada Kolose, dan Laodikia. Nah, di pelajaran hari Kamis ada pekabaran khusus kepada Laodikia. Penulis mengangkat ada pekabaran untuk Laodikia. Kalau kita buka di dalam Kolose 4 ayat 16 sampai 18 ada nasihat kepada jemaat Laodikia ini. Di mana kita tahu tentang
Laodikia ini dalam kitab Wahyu pasal 3 ya. Pekabaran tentang 7 jemaat itu sendiri. Dan jemaat Laodikia ini representatif kepada keadaan umat-umat di zaman akhir ini, yaitu harus waspada. Kita hidup di dunia seperti apa yang harus kita berdiri dan lakukan. Nah, kepada jemaat Laodikia ini, jemaat yang di dalam pelayanan Paulus adalah jemaat yang besar, kota perdagangan ini. Kota kaya sebenarnya Laodikia ini dia. Kota kaya di dalam kehidupan mereka seperti garment, seperti minyak, pelumas, seperti emas, ya. Itu dimiliki oleh jemaat Laodikia ataupun orang-orang di kota Laodikia. Nah, pelajaran sekolah sahabat ini ditekankan kepada jemaat Laodikia. Paulus khususnya menekankan hanya satu, yaitu emas. Meskipun dalam Wahyu pasal 3 menekankan 3 bagian. Belilah padaku emas, jubah, dan pelumas. Ya, tapi Paulus mengangkat di sini seperti jemaat pekabaran khusus kepada Laodikia adalah emas. Emas itu representatif atau menggambarkan adalah kesetiaan iman itu. Kita tahu proses pekerjaan iman itu seperti apa. Emas. Untuk memperoleh emas itu prosesnya panjang. Ya, jadi dia dibakar lebih dari 1000 derajat. Betul. Jadi kehidupan rohani kita berproses demikian. Ditempah demikian. Nah, ada yang melahirkan emas yang sesungguhnya. Berkilau. Kesetiaan itu terlihat. Dan itu tidak instan terjadi. Dia memiliki proses yang panjang. Nah, kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Hidup di dalam kegemilangan dunia yang bisa saja orang-orang muda, gereja, atau umat Tuhan menghimpit kita. Disinilah diuji emas itu. Nah, pekabaran khusus kepada kita, kepada jemaat ini, perlengkapan ini harus ada. Kita berdiri teguh, kita memiliki konektivitas, kita perlu jangkauan keluar. Proses ini melahirkan emas. Jangkauan keluar perlengkapi diri kita. Karunia-karunia. Kemudian di dalam ketika kita jangkauan keluar kita butuh rekan sekerja. Ketika kita perlu rekan sekerja, kita butuh adalah yang disebut dengan berdiri teguh yang lengkap. Layanan yang lengkap, yang sempurna. Dan sadar diri ketika kita terjun jangkauan keluar, kewaspadaan, berjaga-jaga karena kita tidak berasal dari dunia ini. Itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu pemirsa. Kita sudah melihat bagaimana pesan-pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat pada saat itu. Sebelum pendeta akan menyampaikan apa menjadi rangkuman firman Tuhan pada saat ini, kita juga harus menyadari bahwa kita berada di zaman yang suam-suam kubu, seperti jemaat yang disampaikan oleh Laodikia. Oleh sebab itu dengan pengenalan akan keberadaan kita, ini juga akan meningkatkan kewaspadaan kita supaya kita tidak terjerumus layaknya seperti dunia sekalipun kita masih tinggal di dunia ini. Pesan terakhir, kesimpulan akan disampaikan oleh pendeta. Baik. Pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini memberikan kepada kita sebuah informasi penting tentang bagaimana kita hidup di akhir zaman ini. Rasa syukur atau bersyukur dalam segala hal adalah sangat penting untuk bagaimana kita boleh didapati setia. Ketika Tuhan memperlengkapi umat-umatnya, gerejanya, di dalam pelayanan Injil keluar, kita rindu, kita juga boleh mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang ditekankan dalam ayat inti kita pada saat ini, yaitu mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Jadi ketika kita melakukan semuanya ini, kita akan ingat bahwa perjuangan kita dilandasi dengan rasa syukur kepada Tuhan. Kondisi apapun kita akan hadapi. Penderitaan, kesusahan, sukacita, kebahagiaan, ketika dibungkus dengan rasa syukur, kita akan penuh dengan rasa semangat, dengan berdiri teguh, sampai Yesus datang kedua kali.
Itu. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat yang telah kita pelajari. Dan untuk menguatkan firman Tuhan ini, pendeta akan pimpin kita dalam doa. Oke, pemirsa, aware dimanapun kita berada, mari kita berdoa untuk mengakhiri diskusi kita pada saat ini. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berada di pintu akhir di zaman dunia ini. Dan ketika kami menyadari bahwa kami telah dipanggil untuk menjadi bagian dalam rencana Tuhan, dalam misi Tuhan di dunia ini, maka biarlah kelengkapan sorga untuk kami tetap setia dalam panggilan ini, menjangkau menjadi bagian untuk rekan pekerja Allah. Bapa di sorga, berkatilah kami di dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Penyertaan-Mu senantiasa menjadi bagian kami semua. Kami berdoa khusus untuk pemirsa aware dimanapun berada, yang sementara mengikuti pelajaran ini. Biarlah diberkati kehidupan mereka. Tuhan jamah melalui kuasa Roh Kudus di dalam hati kami semua, untuk melihat di sekeliling kami ada banyak panggilan untuk kita boleh menjangkau mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang luar biasa yang kami telah ikuti hingga pelajaran yang ke-13 sepanjang triwulan ini. Kami berdoa juga untuk Sermika di dalam pelayanan keluarga maupun di pendidikan. Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu ini dalam kehidupannya, di dalam rumah tangga dan pelayanan di dunia pendidikan. Terima kasih ya Tuhan. Ini adalah doa permohonan kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penebus kami semua. Amin. Amin. Bapak Ibu pemirsa, demikianlah diskusi sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya ini menguatkan iman kita semua. Dan akhir kata kami menyampaikan, Shalom, Tuhan memberkati.